Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di pagi Kamis saat ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang diperkenankan untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini, kita bawa kesediaan kita lewat jiwa yang memuliakan Allah, karena kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kita awali dengan doa, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan tiada hentinya kami terus datang memohon kepadamu untuk kiranya Engkau berkati kami, sehingga dengan berkat-Mu itu akan ada terus semangat dari kami untuk memaknai hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah untuk kami, agar lewat firman Allah ini kami dapat mengerti dan mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini, Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20 ayat 13 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayanan kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: kegiatan yang diatur dengan baik. Saudaraku, kita mau setuju atau tidak, saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku bahwa sesuatu yang diatur dengan baik sebelum kita melakukan di waktu yang akan datang, maka saya percaya itu akan menjadi lebih baik hasilnya ketimbang kita melakukannya dengan istilah tiba masa, tiba akal, atau nanti ajalah, kita lihat aja dulu, dan seterusnya. Saya pikir ungkapan ini tidak salah, saudaraku. Bagaimana kita mempersiapkan lebih awal segala sesuatu sebelum kita masuk di ruang kerja kita, entah persiapan fisik, mental, iman, intelektual, untuk menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan pekerjaan yang diembankan kepada kita. Nah, saya ingat, saudaraku, kata-kata orang bijak yang berkata demikian: orang bijak yang berhikmat dan beriman. Jadi mari kita garis bawahi kedua kata yang menjadi pelengkap dalam kalimat ini, yaitu orang bijak yang berhikmat dan beriman, ya. Artinya ada orang yang bijak tapi tidak beriman, ada orang yang beriman tapi tidak bijak. Itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
Saya ambil contoh saja Bapak Ibu Saudaraku. Ya, misalkan seorang beriman, dia taat ibadah, tidak pernah absen dalam ibadah. Tetapi yang namanya mengasihi sesama, ya, itu jauh dari dia. Istilah kata pelit. Gitu. Artinya ibadah yang dia jalani itu tidak memberikan dia spirit untuk mengerti bagaimana di dalam kelebihannya dia bisa memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Atau contoh lain misalkan dia beriman dalam pengertian dia percaya akan Tuhan sehingga dia cari Tuhan dalam ibadah. Tapi hanya untuk itu saja. Setelah ibadah dia ngegosip lagi, dia mencemooh orang, saya pikir dia tidak bijak. Atau sebaliknya, ya, dia berhikmat tapi tidak beriman. Dia melakukan hal-hal yang baik tapi masih tetap khawatir, takut, gelisah. Jadi sekali lagi harus lengkap. Orang bijak yang berhikmat dan beriman. Kalau manusia memiliki itu, maka ketika dia akan melakukan perjalanan panjang di kehidupannya, maka di awal perjalanan panjang itu orang bijak yang berhikmat dan beriman ini akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Baik itu persiapan fisik, supaya di perjalanan panjang ini ketika dia sakit dia tahu bagaimana dia obati tubuhnya supaya dia tidak terhenti saat melangkah. Dia cepat-cepat mempersiapkan obat yang dia butuhkan. Dia tahu dia cepat pilek kalau kena debu, maka dia bawa obat pilek supaya ketika dia pilek dia langsung minum obat dan dia tetap sehat lagi. Persiapan mental, dia tahu di perjalanan panjangnya ini begitu banyak orang-orang yang jahat, supaya dia tidak terjebak dalam bujuk rayu orang-orang tersebut. Mentalnya tetap baik. Persiapan moral juga begitu, moralnya tetap baik. Dia tidak terhisap oleh bujuk rayu hal-hal yang nista dan seterusnya. Dan dia mempersiapkan spiritualnya dengan matang, artinya imannya dengan matang. Karena begitu banyak paradigma yang berkembang di perjalanan panjangnya ini yang hendak mengganggu konsentrasi imannya untuk memahami Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sedikit kemudian kita temukan begitu banyak orang memplesetin hal-hal yang rohani, ya, dengan paradigma mereka, cara berpikir mereka. Nah, kalau kemudian saudaraku, orang bijak yang berhikmat dan beriman ini betul-betul mempersiapkannya dengan matang, maka saya percaya perjalanan panjangnya itu akan menghasilkan buah yang baik. Artinya endingnya itu baik, ya, happy ending, orang bilang begitu, ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang tidak perlu kita bantah, tidak perlu kita tolak, ya. Nah, kalau kita belajar dari Paulus, saudaraku, dia katakan, ya, dalam Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, matiku keuntungan. Mati itu adalah akhir dari perjuangan hidupnya. Dia katakan itu keuntungan. Kalau dia memiliki Kristus, artinya dia mempersiapkan perjalanan panjangnya ini untuk melayani Tuhan itu dalam Kristus. Mari kita lihat, betul-betul Paulus tidak pernah letih lelah untuk melakukan pekerjaan, kan dia tahu dalam Kristus dia mendapatkan apa yang terbaik, ya. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, Paulus melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Walaupun teman-temannya berlayar naik perahu yang tidak harus mengeluarkan energi, keringat dan seterusnya. Ini membuktikan kesetiaan Paulus. Tapi mari kita lihat, lewat dedikasi dan loyalitas Paulus yang betul-betul tidak memikirkan kepentingan dirinya, dia mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan mempersiapkan orang-orang yang bisa membantunya, menjemput dia di satu tempat untuk kemudian berjalan bersama-sama dengan dia, menyusuri perjalanan yang lebih jauh dengan tetap Kristus dan Kristus yang dia imani. Saya pikir saudaraku, ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan. Bagaimana kita mulai memanage hidup kita dengan mengatakan hidupku adalah Kristus.
Karena kalau kita sudah katakan hidupku adalah Kristus, kita tidak lagi memiliki mental moral yang bobrok, kita tidak lagi memiliki iman yang suam-suam kuku, kita tidak lagi memiliki pengetahuan yang picik dan licik, kita tidak menjadi orang-orang yang bebal. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan hal-hal itu, saudaraku. Ini dipegang kuat oleh Paulus. Dia mau dicerca, dia mau dihina, mau dipenjarakan, mau dilempari batu, mau dibunuh dan seterusnya, dia nggak peduli. Tetap Kristus. Karena dia tahu hanya Kristus yang bisa bawa dia ke dalam kehidupan yang kekal. Itu dia katakan matiku adalah keuntungan. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kita untuk bisa menghandle semua apa yang menjadi tanggung jawab kita kalau kita mengandalkan Kristus, ya. Karena Kristus sendiri adalah Allah yang menyertai, Alfa dan Omega, yang mengawali dan mengakhiri. Nah, bersama dengan Dia kita tidak akan kehilangan apapun. Firman Tuhan sudah katakan, saudaraku, jika kau di pihak Tuhan, siapa lawanmu? Tidak ada. Semangat di diri kita untuk terus memiliki Kristus. Jangan mau tergoda oleh bujuk rayu apapun. Semuanya itu fana, semuanya itu tidak kekal. Hanya Kristuslah yang mengalami kekekalan, ya. Kita belajar dari cara iblis atau setan membujuk atau merayu Yesus di padang gurun, di situasi di mana Yesus sangat lapar luar biasa. Dia goda Yesus untuk berikan makanan dan seterusnya. Tapi Yesus katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kasih karunia Allah. Artinya saudaraku, jangan kita berpikir untuk mencari roti atau makanan tapi meninggalkan Kristus. Berapa banyak yang kita dapat untuk mengenyangkan perut kita, toh kita mati juga. Tidak akan ada yang bisa membuat kita hidup selama-lamanya. Coba tanya orang-orang yang punya berkelimpahan harta, berkelebihan makanan. Apakah mereka tidak lapar lagi? Apakah anggota keluarga mereka tidak ada yang mati? Tidak, saudaraku. Miliki Kristus itu sesuatu yang membuat kita bisa menghandle semuanya tetap dengan baik di tengah badai tantangan pergumulan seperti apapun, ya. Karena dalam Kristus kita kuat, kita mampu melakukan apapun. Dan kalaupun kita harus berhenti karena kematian kita, tapi dalam Kristus kita akan tetap hidup. Itu iman kita, saudaraku, ya. Karena itu sekali lagi, mari kita atur seluruh hidup kita, perjalanan panjang kita ke depan. Untuk hal apapun yang akan kita lakukan, jangan tinggalkan Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus. Maka letih, lelah, sakit sekalipun, kita tidak akan bersungut-sungut. Bahkan mati sekalipun, karena kita tahu upahnya adalah sorga. Semangat untuk itu. Permuliakan Kristus Yesus dalam hidup kita. Maka Dia akan memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami, bahwa kekuatan dan semangat bagi kami untuk bisa melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini lewat tanggung jawab kami di rumah, di kantor, di pelayanan, di tempat pertemanan, hanya kalau kami memiliki Kristus dalam hidup kami. Karena Kristus selalu mengarahkan kami kepada hal-hal yang baik, tidak pernah menyesatkan kami, tidak pernah mengarahkan kami untuk hal-hal yang buruk. Karena itu Tuhan, biarkan kami belajar terus untuk menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau, agar dalam Kristus kami hidup senantiasa setia kepadamu. Dan itulah hadiah terbaik dari Tuhan untuk kami, yaitu kehidupan yang kekal. Pimpin kami semua Tuhan, sehatkan, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, pintarkan, cerdaskan pikiran kami sepanjang aktivitas hari ini, bahkan besok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.